Dan meskipun kita tahu, tapi ketika bumi yang kemudian menceritakan, menjelaskan, kita tuh kaget, seolah-olah itu sesuatu yang baru. Oh iya, ternyata saya dulu begini. Oh iya, ternyata saya begini. Oh iya. Kenapa? Karena bumi akan menceritakan dengan lebih detail daripada ingatan kita. Ya. Sehingga kita meskipun tahu kita tuh dosa, kita maksiat, kita barangkali dulu punya kesalahan. Tapi mungkin kan kita tidak ingat detailnya. Tapi bumi nanti akan menceritakan dengan detail. Sehingga kita sendiri saja yang melakukan. Itu akan merasa bahwa informasi itu baru. Itu hadis. Ya. Menjadi hadis, menjadi sesuatu yang baru lagi. Yang sampai kita terkaget-kaget, sampai kita kemudian malu. Kok iso sampai sebegitunya? Dan membuat kita akhirnya malu. Kok bisa sampai sebegitunya? Ya. Saya tidak nyadar kalau dulu sampai saya begitu. Jadi, maka teman-teman yang ada Allah, ini ayat ini sebenarnya peringatan buat kita bahwa hati-hati dengan apa yang kita kerjakan, hati-hati dengan apa yang kita lakukan. Bumi itu meskipun hari ini kita anggap diam gitu ya, kita injak-injak hari ini, kita berlaku seenaknya di atas muka bumi, sakar PD, tapi bumi itu merekam, bumi itu mentengi, direkam semua. Alat perekamnya Allah itu banyak. Kalau manusia saja punya CCTV, Allah itu ya CCTV-nya banyak juga, bahkan lebih canggih. Termasuk yang terakhir adalah bumi yang kita pijak. Ternyata bumi yang kita pijak itu punya sistem merekam yang amat sangat detail. Merekam yang amat sangat detail bumi. Nah kalau pengen maksiat ya jangan di bumi. Kalau mau pengen maksiat ya di Mars sana. Atau naik Pluto dan ya. Jadi boleh maksiat, boleh silakan Pluto dulu. Ya. Boleh maksiat silakan di Mars dulu. Pindah sih. Tapi kalau selama antum di atas bumi tidak aman, tidak aman. Maksiat di atas bumi itu tidak aman. Kenapa? Karena direkam. Direkam. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi sebagai rekaman. Ya. Itu ayat yang keempat. Ya. Jadi semua akan dikabarkan. Yauma idzin tuhaditsu akhbar. Semua kabar akan dijelaskan tanpa terkecuali. Ya. Kemudian yang kelima, bi anna rabbaka auhala. Dari ayat 1 sampai ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala belum menjelaskan keberadaannya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi diguncang. Siapa yang guncang? Tidak jelas. Allah tidak menyebutkan dirinya di situ. Ya. Sebagai ulama menjelaskan kenapa Allah tidak menyematkan namanya di situ. Kenapa? Karena meskipun bumi itu dahsyat goncangnya, bagi Allah itu remeh. Tidak perlu menyematkan nama itu, kata Allah. Nah, itu remeh, kata Allah. Meskipun buminya goncang luar biasa, tapi bagi Allah itu adalah perkara yang remeh. Tidak usah lah pakai nama itu. Ya. Kecil banget itu. Ya Allah tidak menempatkan namanya di situ. Saking remehnya bagi Allah menggoncangkan bumi. Ayat kedua, ayat ketiga juga sama. Ayat keempat masih sama. Tapi begitu ayat kelima, Allah mulai menampakkan diri. Rabbaka. Kenapa Allah menyebutkan dirinya di ayat kelima ini? Sebab Allah ingin menjelaskan bahwa bumi itu bisa demikian. Itu karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Ya, maka kemudian ayat tersebut disambung dengan auhala. Ya, auha wahyu. Ya, mewahyukan auha. Maka bumi itu sebelumnya tidak mampu, tidak bisa. Sebagaimana kita hari ini lihat, gitu. Bumi itu hari ini bagi kita diam. Bumi bagi kita dia nggak bisa ngomong, ya, tidak bisa berinteraksi, dia tidak bisa berkomunikasi dengan kita, tidak bisa. Tapi nanti dia mau kiamat, bumi itu jadi punya kemampuan. Ya. Kemampuan. Siapa yang memberikan kemampuan? Bi anna rabbaka. Tuhanmu yang ngasih kemampuan ini. Ya. Apa yang dikasih? Auha. Ya. Diwahyukan. Ya. Diwahyukan. Nah, menariknya ini teman-teman. Biasanya kata wahyu itu kalau kita baca di Al-Quran, biasanya kata wahyu itu identik dengan sambungannya ilah. Ya.
Misalnya di surah Al-Qasas itu, wa auhayna ila Ummi Musa, dan diilhamkan kepada Ummi Musa. Ya, meskipun wahyu itu, auha itu kan ada dua pengertian, ada yang ilham, ada yang wahyu. Kalau wahyu kepada Nabi, kalau ilham kepada selain Nabi, ya, kepada selain Nabi. Di dalam bahasa Arab dulu, kata wahyu itu sebenarnya digunakan untuk merujuk kepada isyarat yang hanya diketahui dua orang. Jadi wahyu itu pada dasarnya, awalnya, itu adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan isyarat yang hanya diketahui dua orang. Itu namanya wahyu. Contoh misalnya, zaman dhisik, antum tirun-tirunan. Zaman misalnya sekolah gitu ya. Zaman sekolah kok janjian karo koncone contek-contekan. Ya. Terus kita bikin isyarat. Nanti kalau megang kuping A, kalau misalnya megang kuping kiri B, ya, kalau garuk-garuk perang mudeng gitu ya, garuk-garuk aku kurang ngerti gitu misalnya. Jadi kita udah bikin isyarat-isyarat, misalnya dengan teman kita, dan hanya kita dan dia yang tahu. Maka kalau dia ngasih kode, itu namanya wahyu. Ya. Jadi informasi yang diketahui dua orang, dan ketika kode itu diturunkan, kita kemudian oke, ini waktunya. Itu namanya wahyu. Ya, Nabi itu sudah tahu ada informasi-informasi ini. Ya, tapi kapan waktunya? Itu nunggu wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya wahyu. Makanya isyarat yang hanya diketahui oleh Allah dan Nabi. Kemudian ketika Nabi itu dapat wahyu, dia baru akan menjelaskan. Itu namanya wahyu. Nah, sama. Bumi juga begitu. Bumi itu tahu bahwa nantinya Allah itu akan mengguncangkan dirinya, akan menghancurkan seluruh bumi dengan segala isinya. Tapi kapan waktunya? Bumi belum tahu. Bumi tidak tahu. Maka ketika nanti Allah memberikan wahyu, baru bumi akan tahu. Wa auhayna. Ya. Ya. Dia baru akan nabi. Dan biasanya kata auha itu biasanya nyambung dengan ilah. Ya. Biasanya nyambung dengan ilah. Misalnya kayak di tadi itu. Ya. Wa auhayna ila ummi Musa, atau di surah Yusuf misalnya. Ketika Nabi Yusuf dibuang oleh saudaranya di Boya Badil Jub, ya, apa namanya? Sumur, ya. Boya Badil Jub, sumur yang tidak terpakai, ya. Jadi kalau di bahasa Arab itu sumur itu ada dua, ada bikrun, ada jub. Kalau bikrun itu biasanya sumur yang masih ada timboni, dengan masih ada talinya untuk mengambil air, itu bikrun. Tapi kalau sumur itu sudah tidak ada talinya, karena lama tidak dipakai, ya, dia dibilangnya jub. Ya, maka Nabi Yusuf itu dibuangnya di mana? Boya Badil Jub, sumur yang sudah tidak terpakai. Harapannya apa? Biar orang tidak nemuin, kan gitu. Ya. Jadi Nabi Yusuf itu dibuangnya di sumur yang sudah tidak ada timbanya. Nah, ketika dibuang di situ, malaikat Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa auhayna ilaihi, diwahyukan kepada dia, ilaihi. Ya, sama. Biasanya kata auha itu nyambungnya dengan ilah atau ilaihi. Tapi khusus di ayat ini Allah menggunakan redaksi yang cukup berbeda. Ya. Wa inna rabbaka bi anna rabbaka auhala. Bi anna rabbaka auhala. Auhalah. Ya. Dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa maksud dari auhalah itu adalah Allah itu memberikan izin. Maksudnya adalah azinalah. Ya, jadi azinalah. Pengertiannya adalah azinalah. Allah memberikan izin kepada bumi. Ya, kenapa kok Allah memberikan izin? Karena selama ini bumi itu sebenarnya sudah nunggu, sudah menanti. Terus ngempet. Gitu. Maka di hari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada bumi untuk menyampaikan atau mengeluarkan apa yang selama ini dia inginkan, yaitu adalah memuntahkan seluruh isinya, ya, kemudian melumat menghancurkan manusia, merusak rusak. Karena selama ini bumi itu tinggu tempat maksiat terus. Ya. Jangan dikira bumi itu tidak marah kalau ada sing, ya, apa namanya, dugem gitu, dah marah bumi itu. Ya. Ada orang yang bikin di atas, ya, di atas punggungnya bangunan hanya untuk maksiat, itu bumi marah. Gitu. Ya, kurang ajar. Ya.
bangun di atas punggungku dipakai untuk maksiat, itu bumi marah. Maka bumi berkali-kali minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan manusia, tapi tidak diizinkan. Dan hari itu Allah memberikan bi anna rabbaka auhal. Ya, azinalah maksudnya adalah memberikan izin. Ya. Jadi bumi hari itu diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala dan senang banget. Maka hari itu bumi akan melepaskan seluruh apa yang sama ini disimpan. Auhal. Jadi ini adalah maksudnya bumi diberikan izin. Kemudian ayat ke-6 ya. Ayat ke-6 ya, yauma idzin, sekali lagi Allah menjelaskan yauma idzin. Dijelaskan lagi bahwa hari itu ya, orang akan yasurun nas. Orang akan kemudian yasuru dari kata saudara. Saudara itu gini. Kalau ada orang yang dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi nanti kembali lagi ke tempat itu namanya saudara. Ya. Kenapa kalau Allah pakai kata saudara? Sebab Allah ingin menunjukkan bahwa kita itu dulu berasal dari bumi. Ya, kita lahir di bumi, hidup di bumi, ya, mati dipendam di bumi, dan nanti dibangkitkan di atas bumi. Kita tuh sebenarnya cuma ngutak di situ aja. Jadi kita tuh sebenarnya nggak akan berpindah kemana-mana. Ya cuma di bumi toh. Kita dulu pernah hidup di situ, kemudian dimakamkan di situ, dikubur di situ, nanti dibangkitkan pun juga di bumi. Kita akan balik lagi. Dulu pernah hidup, mati, kemudian hidupkan lagi di tempat yang sama. Maka Allah menggunakan kata Yesus, dari kata saudara, balik. Ya. Jadi supaya menunjukkan bahwa kita itu bukan telinga. Ya. Supaya kita ingat bahwa di tempat inilah kita itu beramal. Di tempat inilah kita itu juga nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Di atas bumi ini kita nanti akan dieksekusi juga. Maka supaya kita ingat, yauma idzin yasurun nas, orang itu kemudian akan dibangkitkan di tempat yang sama di mana dia dulu maksiat, di mana dia dulu beramal soleh. Ya. Kita akan dibangkitkan di tempat yang sama. Kemudian Allah menjelaskan, setelah itu, ya, orang itu akan kemudian asyatan. Ya. Orang itu kemudian akan terpecah belah. Ya. Dari kata syatta, ya. Lawan dari alama. Alama itu, kalau alama itu di surah Quraisy, li'ilah di Quraisy alama. Orang itu kalau alama itu terpaut. Ya, jadi hati yang terpaut itu alama. Ya, taklif. Ya. Itu terpaut hatinya. Ya. Orang kalau sudah terpaut hatinya alam. Ya. Kalau terpecah belah namanya syatta. Terpecah belah, terbelah. Ya. Jadi orang itu nantinya di yaumul kiamah itu Allah jelaskan kepada kita bahwa siapapun meskipun dulu hatinya terpaut sekalipun, tapi ketika dia yaumul kiamah itu orang akan terpecah belah. Hatinya akan tercerai-berai. Kenapa? Karena bisa jadi begini. Kita tuh kan ngerasa ya, hari ini mungkin sama punya satu kesamaan. Oh, podo-podo orang Islam, sama-sama disik ngaji ini bareng neng Jawa. Tapi ketika nanti antum dibangkitkan, belum tentu dugaan antum itu terjadi. Belum tentu dugaan kita terjadi. Mungkin kita merasa bahwa, loh, aku disik ngaji ini bareng kali. Kok begitu dibangkitkan, tidak satu kelompok dengan dia. Nah, kita nanti di tempat itu, di hari itu, akan kemudian menyadari bahwa ternyata kita itu tidak sama satu sama lain. Yang selama ini kita anggap, bahwa kita itu satu kelompok, bisa jadi nanti pas dibangkitkan, kita berada di kelompok yang lain. Suami sama istrinya terpisah, orang tua sama anaknya terpisah, padahal dulunya satu keluarga. Bapak sama anaknya terpisah, padahal satu keluarga. Antum sak pondok itu, kemudian bangkitkan pintu kelompok ini. Padahal kayak sak pondok orang kok pintu. Ya. Oh dia saudara saya kok pindah. Maka orang di hari itu akan kemudian dipisahkan, dicerai mereka oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dengan apa? Berdasarkan dengan ya, amalnya.
berdasarkan dengan amal. Maka kalimatnya Allah sampaikan, ya, yauma idz yasurun nasu as'adal lirau a'malahum. Jadi orang itu nanti akan dipisahkan berdasarkan amal, bukan karena basis rasnya, bukan karena basis kelompoknya, alma maternya, ya, kesukuannya, wilayahnya, bukan. Meskipun kita sama-sama orang Indonesia, belum tentu nanti kelompoknya sama orang Indonesia, belum tentu. Meskipun kita sama-sama orang Jawa misalnya, nanti dikelompokkannya belum tentu sama orang Jawa. Meskipun kita dari satu keluarga yang sama misalnya, dari Bani apa, kita tidak akan dikelompokkan dengan baninya kita, tidak dikelompokkan dengan keluarga kita. Kita tidak dikelompokkan dengan alma mater, tidak ada kaitan. Jadi kita nanti akan dibangkitkan berdasarkan amal, dan kita akan kaget, loh ternyata orang itu di tempat yang sama. Kenapa? Karena urusan amal sekali lagi tidak ada yang tahu. Maka pada jamaah sekalian, para santri juga, termasuk saya pribadi, jangan pernah gampang nilai orang. Karena kadang-kadang gini, ada orang-orang itu yang amal tersembunyinya jauh lebih banyak daripada amal yang terlihat. Ya. Kita tahu kan hari ini kan hanya bisa melihat orang dari amal yang terlihat. Amal tersembunyinya kan dia, dan kita tidak tahu. Dan jangan sampai kita itu termasuk orang-orang yang gampang merendahkan orang hanya gara-gara melakukan maksiat di depan mata kita. Ya. Jadi jangan karena orang itu maksiat di depan mata kita terus kita merendahkan dia. Ya. Sebab apa? Mungkin kita melihat, mungkin Allah mengizinkan kita melihat maksiat, tapi belum tentu Allah mengizinkan kita melihat tobat. Ya. Mungkin kita melihat dia pas maksiat, tapi kita belum tentu melihat tobatnya. Dan bisa jadi kita hanya melihat maksiat, akhirnya kita kemudian memandang rendah orang. Padahal bisa jadi di saat malam hari, di saat kemudian tidak ada orang yang bertobat kepada Allah, kemudian Allah ampuni dosanya dan Allah angkat derajatnya. Jadi nantinya di yaumul kiamat itu orang akan terkaget-kaget sebab ternyata kita dikelompokkan dalam keadaan terpisah-pisah dan semuanya berbasis amal. Tapi sekali lagi menariknya ayat ini adalah Allah menggunakan ukurannya dengan ukuran amal. Allah menggunakan ukuran amal. Kenapa? Karena ternyata yang nanti dicatat itu hanya yang kita niati. Hanya kita niati saja. Kalau kita tidak meniatkan, ya tidak bisa. Maka apapun itu, kalau kemudian ya, kita mau melakukan sesuatu, ya diniati yang baik. Jangan sampai nanti kemudian kita melakukan banyak kegiatan, banyak aktivitas, ternyata lupa berniat. Ya. Sudah beramal soleh niatnya, tapi karena tidak diniati, ya, kita tidak dapat manfaat dari hal itu. Sama-sama duduk di masjid, jadi itikaf sekalian. Sama-sama kemudian melakukan sesuatu, ya diniati amal sekalian. Maka salah satu cara cerdas untuk punya banyak pahala itu adalah pasang banyak niat di satu kegiatan. Pasang banyak niat. Itu amalan cerdas. Orang cerdas itu biasa memasang multiple niat. Ya, multi niat. Jadi kalau niat itu jangan cuma satu. Ya, antum belajar mondok misalnya. Antum mondok di para santri. Mondok itu diniati. Pertama buat menuntut ilmu. Kedua bakti sama orang tua. Bisa. Loh, antum kan dikirim sama orang tua. Dikirim sama orang tua. Jadi kalau antum mondok, terus diniati, ya Allah saya mondok karena saya ingin bakti ke orang tua, itu juga bisa. Nanti dia itu jadi birrul walidain. Jadi antum mondok 6 tahun, belajar 6 tahun mondok, itu sama 6 tahun. Kalau antum tetap bertahan mondok, ya pinter, tetap dihitung bakti sama orang tua. Karena nuruti permintaannya orang tua. Jadi bisa dapat amalan birrul walidain meskipun tidak melayani orang tua tiap hari. Jadi jangan dibayangkan bahwa birrul walidain itu hanya kemudian ketika antum ya merawat orang tua, ngopeni orang tua, tidak selalu. Ketika antum mondok jauh dari orang tua sekalipun bisa dapat amalan birrul walidain. Ketika mondoknya diniati, ini saya mondok untuk bakti sama orang tua. Sama para suami istri sama
dan jadi istri gitu. Diniati beberapa hal, ya, ibadah, ya, diniati jadi istri, menghindari maksiat, ya. Suami juga begitu, diniati ketika nyari nafkah juga diniati untuk ya jihad fisabilillah, diniati untuk ngasih nafkah anak supaya nanti anaknya bisa kemudian beramal soleh, supaya anak saya bisa sholat dengan tenaga yang baik, istri saya bisa kemudian ibadah dengan tenaga yang baik karena dikasih makan. Terus niat yang baik. Jadi boleh macam-macam niat, karena kita nanti akan dihitung kapasitas kita, kualitas kita, kelompok kita itu berdasarkan dengan amal. Maka pastikan ketika antum beramal punya niatan yang banyak, ya, biar semakin meningkatkan derajat. Yauma idzin yasluna wasa'atal yura'man. Orang itu akan dikelompokkan, berpecah-pecah nanti berdasarkan amal, bukan lagi berdasarkan nasab, bukan lagi berdasarkan ya, urut abjad. Ya. Ya, kalau di sekolah kan urut abjad. Ya. Kita tidak pakai abjad. Nanti kelompok amal ini amalnya kualitasnya tier S misalnya atau tier A. Ya, ini kualitasnya kelas 1 di IT itu. Orang kan kelihatan. Ya, dan seringkali bisa jadi orang-orang yang kita anggap hina ternyata kelompoknya lebih mulia daripada kita. Atau sebaliknya, bisa jadi ada orang-orang yang kita anggap mulia ternyata kelompoknya ada di bawah kita. Macam-macam. Ya, dan hari itu baru kita akan tahu masing-masing. Karena bumi sudah menginformasikan semua rekam jejak dari orang tersebut.